يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah segala sumber pujian. Di pagi hari ini kita berhimpun untuk bersama-sama menginsafi segala kenistaan, menginsafi segala dosa, menginsafi segala kemaksiatan. Allah yang menggerakkan hati, Allah yang membolak-balikkan hati manusia, maka tanpa izinnya tiada kuasa bagi manusia untuk melangkahkan kaki ke tempat ini khususnya demi menggapai ridha ilahi Rabbi. Dan di hari fitri ini kita haturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan laku kehidupan, kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin dibuktikan dengan syukur tutur dan lisan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sumber cahaya kehidupan. Kepadanya lah kita panjatkan salawat dan salam dengan kalimat Allahumma salli ala Muhammad. Juga kepada para sahabat-sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya yang mengikrarkan kesetiaan dalam perjuangan menegakkan ajaran dinul Islam. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita memohon syafaat pada hari di mana lisan tertutup rapat, hanya kaki dan tangan yang menjadi saksi bisu selama hidup di dunia. Dari syafaat itulah kita gantungkan harap hidup baik di dunia dan harap hidup baik di akhirat dengan syafaatnya. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu kitabnya, kitab yang masyhur yaitu kitab Fihi wa ma Fihi karangan Jalaluddin Rumi. Beliau seorang sufi besar yang lahir di Samarkand pada tahun 604 Masehi atau sekitar 604 Hijriah, 1207 Masehi. Menuturkan sebuah kisah tentang seorang penguasa di Romawi di kota Rom. Pada suatu saat penguasa ini berdialog dengan Jalaluddin Rumi dan mungkin juga disaksikan oleh penguasa-penguasa yang lainnya. Ia mulai berdialog dengan Jalaluddin Rumi dengan mengucapkan begini: pada zaman dahulu orang-orang kafir menyembah berhala dan bersujud kepada berhala itu.
Dilanjutkan dialognya, kini kita melakukan hal yang sama. Kita pergi bersujud kepada bangsa Mongol. Kita pergi mengabdikan diri kepada bangsa Mongol. Kita melayani mereka. Namun di luar pelayanan yang kita lakukan kepada mereka, dalam hati kita masing-masing ternyata memiliki berhala-berhala lainnya. Yang berhala itu seperti ketamakan, hasrat nafsu, kedengkian yang sadar atau tidak sadar. Semua itu kita patuhi. Lalu sang penguasa dari Romawi ini melanjutkan, masih pantaskah kita mengaku sebagai muslim? Dia mengaku sebagai orang yang iri dengki, nafsu birahi, kemudian hasad dan hasud masih dimilikinya, karena pada saat itu bangsa Romawi dijajah oleh bangsa Mongol, mengabdikan dirinya kepada bangsa Mongol, melayaninya, tapi di dalam hati mereka, menurut sang penguasa ini, masih ada rasa iri, rasa dengki, rasa hasad dan hasud. Beliau melanjutkan, masih adakah rasa dinul Islam? Pantaskah kita mengaku sebagai orang Islam kalau masih ada dalam diri kita hati hasad, hasud dan iri dengki? Mendengar perkataan itu, mendengar dialog itu, Jalaluddin Rumi kemudian menjawab. Apa jawaban Jalaluddin Rumi? Namun ada yang berbeda di sini. Dalam pikiranmu, dalam pikiran sang penguasa terlintas pandangan bahwa perilaku semacam itu sungguh buruk dan tidak bisa diterima. Itu terjadi karena mata hatimu telah melihat sesuatu yang agung, sehingga menunjukkan mana yang baik dan mana yang keji, mana yang baik dan mana yang salah. Dilanjutkan oleh Jalaluddin Rumi, air asin saja akan terasa asinnya bagi lidah yang pernah menegur air manis. Sesuatu menjadi jelas manakala setelah melihat kebalikannya. Sesuatu menjadi tahu manakala itu telah dirasainya. Demikian Allah menanamkan cahaya iman dalam jiwamu sehingga kau bisa melihat hakikat dari sebuah perbuatan, mana yang baik dan mana yang buruk. Hadirin jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, dari dialog ini dapat terungkap bahwa sang penguasa dengan sangat baik menggambarkan berhala-berhala dalam diri manusia. Sementara Jalaluddin Rumi melihat masuknya cahaya ilahi kepada sang penguasa ke dalam jiwanya, sehingga ia mampu membedakan dua hal yang bertentangan dengan sikap jati dirinya. Mengatakan beliau sang penguasa itu dengan jelas, ada dalam diri hati kita ada berhala-berhala. Dalam hati penguasa dan rakyatnya saat itu ada berhala-berhala, yang berhala itu secara simbolik mereka mengajak kepada hasad, hasud, iri dan dengki. Nah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sisi lain Jalaluddin Rumi mengungkapkan bahwa dalam diri sang penguasa itu terbisit rasa iman, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak mampu untuk melakukan hasad yang tidak baik itu, tidak mampu melakukan sikap iri hati dengan perbuatan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita hubungkan dengan puasa Ramadan yang baru saja kita jalankan, percakapan ini memiliki relevansi yang sangat tinggi, memiliki hubungan yang sangat tinggi. Setidaknya ada dua kesadaran yang bisa kita petik dari percakapan antara penguasa dengan seorang sufi ini.
Percakapan yang pertama yang dapat kita ambil bahwa hikmah yang kita rasakan saat ini dari menggali di balik dua kesadaran. Ada dua kesadaran yang dapat diambil dari peristiwa ini, dari dua komunikasi yang dari dua dialog ini. Yang pertama, kesadaran sang penguasa akan adanya berhala-berhala dalam diri manusia, bahwa sebuah kesadaran itu adalah sebuah simbol semata, simbol di mana ketenangan jiwa manusia untuk jatuh ke dalam fata morgana dunia ini. Lebih jauh kesadaran itu mengajak untuk mengidentifikasi, menunjukkan berhala-berhala apakah ada yang ada di dalam diri kita. Berhala-berhala secara simbolik itu mengajak kepada hasad, hasud, dan iri dengki. Sebagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam yang menghancurkan Fir'aun dan berhala-berhalanya. Ada satu berhala yang iri bahwa kenapa berhala-berhala yang lainnya tidak dirobohkan. Nah, berhala-berhala ini bermarhamatullah pastilah menyimpan dalam diri manusia, entah berhala itu berwujud rasa tamak, pelit, kurang rasanya bersyukur. Setiap individu, setiap sosial masyarakat dalam hasrat duniawi, namun jemaah yang bermati Allah, tempatnya berhala-berhala itu bersemayam dalam diri kita, yang merangsang kita untuk melakukan sifat-sifat yang tidak baik. Hanya masing-masing individu kita, masing-masing pribadi kita yang mengetahuinya. Melalui apa? Melalui refleksi diri, melalui renungan diri, bahwa dalam hati kita di ujung Ramadan ini, di awal suatu Syawal ini, masih adakah sifat iri, sifat dengki tersebut? Singkat kata, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, aneka berhala dalam kehidupan manusia itu bertumpu pada satu sikap, yakni kecintaan yang berlebih-lebihan kepada hal-hal yang berbau duniawi. Sesungguhnya hal itu sama sekali dengan menyalahi kodrat manusia, karena cinta kepada dunia adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perhiasan. Cinta kepada harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditetapkan dalam sebuah firman-Nya, surat Al-Imran ayat 114. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal has, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Allah berfirman, jadikanlah terasa indah, jadi terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan. Apa yang diinginkan itu? Minan nisa, manusia indah, terasa memiliki rasa suka, terasa memiliki rasa indah. Minan nisa, perempuan-perempuan, wanita-wanita. Wanita adalah perhiasan, ibu-ibu adalah perhiasan bagi suami. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jadilah perhiasan itu. Wanita yang pertama disampaikan oleh Allah, wanita yang pertama ditaruh oleh Allah dalam ayat ini, bahwa perhiasan yang paling utama adalah wanita, perempuan. Wal banin, setelah wanita, perhiasan yang menjadi indah di pandangan manusia adalah anak. Wal qanatiril muqantarah, kemudian yang ketiga adalah harta benda yang bertumpuk dalam bentuk
minadz-dzahabi wal fiddah, emas dan perak. Yang ketiga, harta benda yang menumpuk yang berbentuk zahab wal fiddah, emas dan perak. Wal khailil musawwamah, dan kuda pilihan. Di zaman Rasulullah tidak ada mobil, tidak ada kendaraan. Lihat di samping kanan kita ada mobil dan ada kendaraan. Itulah kuda. Itulah yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, kuda pilihan. Harta benda duniawi yang disukai oleh manusia, peringkat yang keempat, kuda pilihan. Kemudian wal an'amil harth, hewan ternak, wal has, dan sawah dan ladang. Siapa yang tidak suka dengan hewan ternak? Siapa yang tidak suka dengan tanah, dengan ladang? Pasti dia suka. Dzalika mata'ul hayatud dunya. Semuanya itu jemaah yang dirahmati Allah, menurut Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kesenangan hidup di dunia. Wanita, anak, menumpuk harta yaitu berupa emas dan perak, mobil, kendaraan, sawah, ladang, dan rumah. Mata'ul hayatad dunya, itu adalah perhiasan kesenangan hidup di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah melanjutkan, di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Walaupun menumpuk-numpuk harta, rumah yang megah, mobil yang mewah, tidak mungkin akan kita bawa ke alam kubur. Tidak mungkin kita bawa semuanya itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik perhiasan, sebaik-baik harta, sebaik-baik kekayaan, itu akan hanya mengiringi kita mata'ul hayatad dunya di dunia. Karena sebaik-baik kembali adalah indahu husnul ma'ab, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, akan tetapi Islam mengajarkan kecintaan kepada hal-hal duniawi itu janganlah sampai seorang muslim terperdaya. Mobil boleh mewah, rumah boleh indah, ladang boleh banyak, pertanian boleh banyak, anak boleh banyak, istri boleh cantik, tetapi janganlah berlebih-lebihan. Dibatasi dengan hayatad dunya, dibatasi dengan kehidupan duniawi. Jika terperdaya, kecintaan itu justru akan mengarahkan manusia kepada pemenuhan hawa nafsu. Nafsu untuk mencintai wanita, nafsu untuk memperbanyak, menumpuk harta, nafsu untuk merubah nasib dirinya akan lebih baik. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Allah berfirman, maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhanmu, dan Allah membiarkan sesat dengan sepengetahuan Allah, dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran mereka, mengunci hati mereka, serta menutup atas penglihatan mereka. Maka siapa yang mampu memberikan petunjuk setelah Allah mempersilahkan sesat, maka kamu tidak mengambil pelajaran. Allah Subhanahu wa taala ketika sudah membiarkan hambanya terperat dalam hawa nafsunya, terperanjat dalam hawa nafsunya, maka Allah Subhanahu wa taala langsung mengunci mati hati mereka, menutup pendengaran mereka, mengunci hati mereka, kemudian tangan-tangan mereka terbelenggu.
Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, afala tadakkarun, mengapa engkau tidak berpikir kalau semuanya itu hanya hakikat dilalui semasa hidup di dunia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, kesadaran dari hikmah di balik bulan puasa ini, yang kedua adalah kesadaran akan situasi bahwa manusia kita ini seringkali menyadari keadaan yang dialami sesungguhnya lebih baik dari keadaan yang lainnya. Keadaan yang kita peroleh, keadaan hidup sosial yang kita miliki, yang kita rasakan ini lebih baik dari keadaan-keadaan sebelumnya. Manakala manusia tengah mengalami suatu keadaan yang buruk, yang jelek, sebagai misal, sebagian manusia tak pernah merasakan kepahitan hidup dalam bentuk kekurangan makanan, akan sangat sulit untuk mencerna bahwa makna lapar dengan berpuasa. Mereka yang tidak pernah mengalami rasa lapar, makna situasi ini akan membawa kita kepada hidup sosial. Sebagai ibarat yang saya sampaikan tadi, Jalaluddin Rumi mengatakan bahwa air asin akan terasa asin manakala kita telah sebelumnya meneduh air manis. Betul kau lega intok bisa merasakan rasa manisnya, rasa asamnya garam, karena betul kau pernah merasakan manis. Artinya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manakala seorang yang pernah menunggu rasa manis itu, kenikmatan hidup yang dirasakan oleh seseorang akan bermakna bagi kita. Muncul terasa bahwa hidup ini lebih nikmat daripada saudara-saudara kita yang merasakan pahit. Kami ini, kita ini bisa merasakan bagaimana laparnya saudara-saudara kita. Dalam bulan puasa kita bersama-sama berpuasa, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, tidak ada yang berkecukupan, dan tidak ada pula yang berkekurangan. Semua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama. Ketika berpuasa, yang kaya tidak makan, yang miskin tidak makan, yang berkecukupan tidak minum, yang tidak berkecukupan, yang berkekurangan juga tidak minum. Penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita dalam kehidupan sosial yang masyarakat modern ini, situasi inilah yang disebut dengan empati dan solidaritas sosial. Sebuah situasi yang turut merasakan keadaan orang lain, situasi yang terus merasakan penderitaan orang lain, dan situasi yang juga mengetahui bagaimana nasib perekonomian saudara-saudara kita. Dari dua jenis kesadaran di atas sesungguhnya mengajak umat Islam untuk melakukan refleksi, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Refleksi ke dalam dan refleksi keluar. Refleksi ke dalam mengambil bentuk renungan atas diri berhala-berhala, bahwa dalam diri kita masih ada rasa iri, dengki terhadap tetangga. Tetangga kita lebih kaya, kita iri. Tetangga kita lebih sukses, kita iri. Tetangga kita lebih berhasil, kita hasut. Masih ada dalam diri kita. Maka kembalikanlah kepada menikmati syukur atas seluruh rezeki yang Allah telah berikan kepada kita semua. Namun jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat yang sama puasa juga mengajarkan refleksi keluar, yaitu membangun kepekaan sosial.
sehingga muncul empati dan solidaritas sosial tadi. Kita mampu untuk bersedekah, kita mampu untuk berzakat, walaupun di atas kekurangan, di atas kurang berkecukupan, kita tetap masih ingin bersolidaritas dengan yang kurang mampu, yang berada di bawah kemiskinan. Puasa mengandung makna hakiki dan simbolik akan kepedulian sesama. Namun kepedulian sesama itu kadang sulit diwujudkan karena sebagian orang tidak mengalami secara langsung apa yang dialami oleh orang lain. Kita merasa berat, masih berat untuk bersedekah. Kita masih berat untuk menyalurkan sebagian rezeki kita. Padahal sebagian yang Allah telah berikan rezeki itu adalah milik saudara-saudara kita, hanya lewat belakang. Maka menangkap dua makna puasa ini, dua kesadaran ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mempertinggi rasa solidaritas sosial yang sangat penting untuk menjadi pribadi-pribadi kita agar tidak terbelah persaudaraan kita. Misalnya seorang yang memiliki pengalaman, pengetahuan, dan ketaatan ritual yang tinggi, namun hatinya tidak bergetar, terlihat ketimpangan sosialnya, maka rangkaian-rangkaian inilah yang menjadi sebuah motivasi bagi kita untuk menjadi manusia yang bertakwa di depan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai sejak awal puasa sampai saat ini kita mengawali dengan sholat Id dan mendengarkan khutbah Idul Fitri. Semuanya itu adalah rangkaian dari mencapai-capainya keinginan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang diwajibkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kunci kepada kita untuk menjadi hamba Allah yang dirahmatinya. Siapakah yang tidak mau dirahmati Allah? Siapa yang tidak mau dikasihani Allah Subhanahu wa taala? Kita semua ingin menjadi hamba Allah yang dirahmatinya. Ketika sakaratul maut jemaah rahimakumullah, kita ingin dikasihani Allah. Banyak di antara saudara-saudara kita, banyak kaum muslimin, banyak tetangga kita, tidak sedikit tetangga kita yang meninggalnya, sakaratul mautnya beliau disiksa oleh Allah dengan penyakitnya. Tetapi banyak juga, tidak sedikit juga, banyak juga mereka yang dalam sakaratul maut diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba tidak ada kabar, tidak ada tanda-tanda meninggal dunia. Kalimat istirja terucap, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal tidak terbesit dalam hati kita. Kenapa kok meninggal dunia? Padahal dia kemarin sehat. Karena itu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang diberi rahmat oleh Allah? Dalam surat Al-Baqarah ayat 218 Allah berfirman, terakhir ini, ya ayyuhalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarju rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Allah berfirman, orang-orang yang beriman, orang-orang yang kedua, orang-orang yang mau berubah, dan yang ketiga orang-orang yang berjihad fi sabilillah yarju rahmatullah, mereka itulah akan mendapatkan kasih sayang Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa kita, sholat Id kita nanti akan dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, melanjutkan 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal. Puasa yang kita lakukan, amal ibadah selama bulan Ramadan yang kita lakukan tidak sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena semua amal ibadah, ibu-ibu melayani suami selama bulan puasa Ramadan, bangun tengah malam menyediakan makan sahur, bapak sekalian bangun tengah malam yang semestinya tidur makan sunnah sahur.
Tidak sia-sia Bapak dan Ibu sekalian bangun tengah malam untuk sahur, untuk beribadah kepada Allah. Karena semuanya itu adalah salah satu cara untuk menjemput rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu cara untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia ibadahnya, betapapun banyak ibadahnya, ketika tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan mendapatkan surganya Allah. Manusia tidak bisa mengandalkan amal ibadahnya, tidak bisa mengandalkan amal solehnya. Yang bisa diandalkan hanyalah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mampu menjadi pribadi-pribadi yang utuh. Demikian setidaknya dua kesadaran tadi. Dan yang terakhir, paling akhir adalah semoga saudara-saudara kita yang mendahului kita diampuni dosa-dosanya. Ibu bapak yang mendahului kita diampuni dosa-dosanya. Dan mari kita doakan mereka dan kita semua agar menjadi hamba Allah yang diridhoi sehingga mendapatkan surganya Allah. Mari kita akhiri khutbah ini dengan bersama-sama berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, limpahkanlah ampunan kepada kaum muslimin dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik, baik mereka yang masih hidup, baik mereka yang masih menghirup udara kehidupan maupun yang telah kembali ke hadirat-Mu ya Allah. Allahumma alif baina qulubina waslih dzata bainina wahdina subul salam wa najjina min adh-dhulumati ila an-nur wajannibna al-fawahisha ma dhahara minha ma batan. Allahumma ya Allah, lembutkanlah hati kami semua ini ya Allah. Perbaikilah semua urusan di antara kami dan tunjukkanlah kami ke jalan keselamatan, ke jalan-Mu yang lurus ya Allah. Arahkanlah kami kepada jalan yang Engkau ridhoi, dengan keluar dari kesesatan menuju cahaya-Mu ya Allah. Anugerahkan kepada kami kemampuan untuk menjauhi hal-hal yang tercela, untuk menjauhi hal-hal yang buruk, dan dekatkanlah kepada kami ya Allah amal ibadah-Mu yang baik, baik yang tersembunyi ataupun yang kasar. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berikanlah kepada kami barakah kehidupan ini, berikanlah kami berkah dalam penglihatan kami, berikanlah kami berkah dalam pendengaran kami, dan berikanlah kami berkah ya Allah dalam hati kami, serta anak-anak kami, istri-istri kami, berikanlah berkah ya Allah. Ampuni kami ya Allah, karena Engkau Maha menerima taubat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.